Iring-iringan kendaraan Perdana Menteri China Li Keqiang yang hendak melakukan kunjungan kerja dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, ratusan pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kota Bogor, Jawa Barat menyambut kedatangan Perdana Menteri China tersebut sambil melambaikan bendera Republik Rakyat China dan Indonesia. Tak hanya itu, pihak Kedutaan Besar RRC juga menyambut Perdana Menterinya. Kedatangan Li Keqiang ke Indonesia ini merupakan kunjungan pertama Li ke luar negeri sejak menjabat sebagai Perdana Menteri China periode kedua sejak Maret 2018. Li Keqiang tiba di Jakarta pada Minggu 6 Mei 2018. Perdana Menteri datang dengan pesawat khusus pemerintah China dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang langsung disambut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Duta Besar Indonesia untuk China, Jauhari Orat Mangun. Sejumlah agenda yang rencananya dilakukan Perdana Menteri Li selama di Indonesia, yaitu bertemu Presiden Joko Widodo serta mengunjungi Sekretariat ASEAN dan menghadiri KTT Bisnis Indonesia-China. Saat kunjungannya di Sekretariat ASEAN Jakarta, Perdana Menteri Li akan menghadiri perayaan HUT ke-15 Hubungan Kemitraan Strategis China bersama ASEAN. Li rencananya membahas tindak lanjut inisiatif Jalur Sutra Maritim abad ke-21 atau Belt and Road bersama Indonesia. Perdana Menteri China juga akan membahas proyek pembangunan jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung dan peningkatan hubungan kerjasama perdagangan Indonesia-China. Kunjungan Li ke Indonesia juga menandai 5 tahun kemitraan strategis dan komprehensif Indonesia-China. Halo pemirsa, selamat malam. Hubungan Indonesia-China menjadi salah satu poin penting dan juga perhatian serius dari pemerintahan Jokowi JK kali ini. Kerjasama bilateral, kemitraan strategis komprehensif antar negara diteken dan sejumlah proyek pun mulai berjalan. Sudahkah investasi China di Indonesia sesuai dengan harapan? Lalu bagaimana kita melihat dampak geopolitiknya? Bagaimana juga Indonesia harus menghadapi terpaan isu-isu yang kemudian membanjir, misalnya mengenai TKA ilegal dan juga isu soal paham komunisme. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini di Saling Silang bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada dua anggota DPR. Yang pertama Pak Satya Yuda, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Pak Satya, selamat malam. Selamat malam. Dari fraksi Golkar, Mbak Eva Sundari, anggota Komisi 11 DPR RI dari PDIP. Mbak Eva, selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Makarim Wibisono, kita pasti sudah kenal, mantan diplomat dan juga pakar hubungan internasional. Pak Makarim, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan Pak Nasi, pengamat komunikasi politik. Pak Nasi, selamat malam. Malam. Iya, kita mulai bahas, kita mulai saja dari yang paling dekat yang terjadi, karena bicara soal hubungan Indonesia-China ini kita akan bicara panjang lebar begitu ya, dari mulai sejumlah MOU yang diteken di pemerintahan Jokowi dan bagaimana dampaknya sejauh ini, apa yang sudah terrealisasi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mulai dari kedatangan PM China, kalau tidak salah 2 hari yang lalu, PM Li Keqiang begitu. Bagaimana DPR melihatnya? Tadi message apa yang harus kita baca di balik kedatangan ini? Katanya tadi informasinya adalah ini merupakan kunjungan penting bagi PM China tersebut, ini merupakan prioritas utama begitu. Apa yang Anda baca, Pak Satya dulu? Iya, saya melihat pasti ini dari aspek yang positif ya, karena apapun juga kita harus lihat bahwa China itu termasuk investor lebih dari 5 besar ya, yang ada di Indonesia, kecuali Singapura, Jepang. China itu masuk ke ranking ketiga ya. Jadi apapun yang mereka lakukan tentunya perlu menjadi menarik gitu. Karena mereka sudah melakukan banyak hal, lantas sekarang Prime Minister setelah Presiden ya, Presiden datang, lantas sekarang Prime Ministernya datang. Nah, message apa sebetulnya yang mereka bawa? Tadi kan disampaikan bahwa Belt and Road Policy itu juga mereka memperkuat itu ya. Apalagi ASEAN dengan China. Itu dia mempunyai hubungan yang dia katakan ASEAN China Innovation Year 2018. Itu kan satu hal yang
cukup menarik karena mereka berbicara di samping Belt and Road juga innovation, dan itu mencakup segala macam aspek. Kalau saya melihat mulai dari green economy, ya, mulai daripada digital technology, dan dia juga men-strengthen dari semua yang sudah berjalan. Nah, yang sudah dilakukan sudah jelas mengenai pengembangan infrastruktur. Infrastruktur mulai dari jembatan, ya, mulai dari pelabuhan, dan juga di sisi sektor energi yang sudah cukup lama. Jadi ada satu perjalanan yang menurut saya bisa membuat kita berevaluasi, ya, untuk melihat bagaimana kita memperkuat hubungan kita ke depannya gitu. Jadi kalau sekarang mungkin banyak yang memandang atau melihat dari berbagai macam sisi yang mungkin tidak bisa memuaskan semuanya, tetapi kan ini mempunyai satu indikasi bahwa mereka ingin memperpanjang kerjasama. Nah, ini kan tentunya harus kita lihat cukup positif, apalagi dari sisi foreign direct investment kontribusinya cukup besar. Yang menarik justru di dalam perjanjian, paling tidak yang saya lihat dari statement yang muncul itu adalah dia membuka untuk pasar daripada CPI kita. Ya, pada crude palm oil kita, CPO kita itu sekarang menghadapi tantangan besar di Eropa. Ya, saya baru datang dari Bratislava, kita melobi karena sekarang DPR itu kan juga termasuk track to diplomacy, sehingga kita mau mengatakan pada mereka, tolong pengaruhi Uni Eropa, jangan ban kita untuk CPO kita. Nah, sekarang dan China membuka lebar untuk menerima CPO kita. Ini kan menurut saya satu hal yang Indonesia harus bisa memerankan peran politik dagangnya gitu, ya. Kan di salah satu sisi kita akan tapi faktanya dengan berbagai macam atau MOU besar yang sudah diteken oleh pemerintahan Jokowi JK begitu, sampai sejauh ini sudah berapa banyak yang terrealisasi? Ya, kalau dari sisi pembangunan di sektor energi sudah cukup lumayan, ya, walaupun belum menggembirakan dari sisi kecepatan daripada mereka menyelesaikan proyek. Tetapi kan itu juga kembali lagi kita sebagai home atau host country, karena banyak hal yang kita juga terlambat di dalam proses perizinan dan lain sebagainya, ya. Ya, untuk fast track pertama yang namanya pembangunan PLTU yang diinisiasi oleh pemerintahan SBY di tahun 2004 juga realisasinya masih lambat sekali. Tetapi itu merupakan pintu untuk membuka kerjasama ekonomi yang kita lihatkan dari sisi kedepannya gitu. Oke, baik. Yeah. Maka kita melihat kunjungan ini harus dimaknai sebagai langkah mereka masih mau berinvestasi, masih mau berteman dengan kita. Itu yang harus kita Kalau bicara masih lihat. Mau ini sebetulnya mana yang lebih diuntungkan, negara mana yang lebih diuntungkan di antara kedua negara ini, nanti kita bahas juga begitu, termasuk juga isu-isu yang terpaan yang mengalir secara internal di dalam negeri itu, bagaimana kita menghadapi hal itu. Sebelum saya membahas mengenai hal itu, saya ke Mbak Eva. Kalau tadi Pak Satya sudah lebih kepada hubungan internasionalnya karena dia memang di Komisi 1 begitu. Tapi secara makro dan mikro ekonominya bagaimana? Ini sebetulnya kan kelanjutan dari kerjasama di dua level sekaligus, ya, bilateral dan ASEAN. Dan kunjungan Pak PM ini kan kunjungan balasan dari Pak Jokowi yang lalu, ya. Jadi ketika Pak Jokowi ke sana, Perdana Menteri sudah berjanji untuk balik untuk membalas kunjungan tersebut. Nah, secara ekonomi terutama, ya, kita tahu bahwa sekarang giant ekonominya itu kan Cina, ya. Bahkan seluruh hutang luar negeri Amerika aja juga Cina, dan juga influential di seluruh benua. Jadi kalau kemudian Indonesia dan ASEAN kemudian masuk ke dalam skema kerjasama ekonomi, ini wajar saja yang punya duit Cina sekarang saat ini. Kemudian yang kedua, kalau masalah surplus perdagangan kita masih negatif. Jadi Cina yang lebih diuntungkan dalam hal ini, walaupun kunjungan tersebut saya melihatnya beberapa janji itu untuk koreksi sebetulnya, ya. Termasuk janji 500.000 CPO, ya Pak, ya. Tapi ternyata yang realisasi 1 juta malah yang terakhir dinaikkan 1 juta pada yang saat mereka terima, yang mereka mau membeli. Janjinya waktu ke sini PM-nya ngomong 500.000, tapi 2 hari yang lalu kan ada berita bahkan mau meningkatkan 2 kali lipat. Tetapi jangan khawatir karena Pak Jokowi sendiri, ya, sekarang yang jadi sales CPO itu ke
Eropa dalam rangka tentu tidak maulah kita tergantung hanya satu negara pembeli ya. Jadi lobby ke Eropa juga dilakukan, termasuk tadi bahwa DPR pun sekarang harus jadi sales ya. Ini bedanya diplomasi zaman now gitu seperti ini. Tetapi saya punya catatan kritis ya. Di dalam, tapi begitu di luar harus membantu pemerintah bareng, begitu harus ya. Kerja bareng gitu. Dan yang menarik adalah himbauan, dan dia sensitif tampaknya ya, himbauan Pak Perdana Menteri untuk menghimbau perusahaan-perusahaan investor Cina supaya menggunakan tenaga kerja Indonesia. Ini salah satu yang saya melihatnya positif, termasuk juga janji untuk jeruk kita Pak ya. Jeruk kita kan selama ini di-ban dan itu mau dikoreksi untuk standar kualitasnya dan seterusnya. Jadi intinya pasar mau dibuka untuk produk-produk supaya mengkoreksi neraca perdagangan kita yang lebih banyak ke Cina plusnya gitu. Tapi yang saya juga punya catatan penting, ini konteksnya ASEAN Pak ya. Saya kan di ASEAN Parliamentary Human Rights ya. Jadi saya berharap juga bahwa kerjasama ini Indonesia itu posisinya sangat strategis untuk memastikan standar penegakan human right di ASEAN itu menjadi faktor. Negara-negara lain tuh nggak ada yang ngomong gitu loh. Dan maaf ya, kan banyak negara-negara ASEAN yang makin diktator ya dengan naiknya nasionalisme ultra itu ya. Tapi jadi Indonesia itu sangat diharapkan oleh para pro demokrasi untuk jangan kerjasama tapi hati-hati jangan sampai mengorbankan hak rakyat seperti itu. Jadi itu catatan, dan saya melihatnya Indonesia akan memainkan peran yang strategis karena posisi di geopolitiknya juga bagus, ekonomi bagus, maka bargainnya bagus. Bagaimana peran ini bisa dimainkan secara signifikan dan bisa dimenangkan untuk Indonesia begitu ya, karena kita bicara konteksnya Indonesia. Nanti kita kembali membahasnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.